Halo, silakan dibuka kameranya. Halo, Lukman, dibuka kameranya. Lukman 1, Lukman 2, Lukman 3. Kamu nggak mau buka kamera, saya turunin loh. Dibuka kameranya. Sudah, Islam. Cuman mau report lagi dia. Salve Dek Joseph. Dek Joseph, Islam wajib on cam ya, betul. Wajib on cam, kecuali kalau kamu Nabi ke-25. Nggak perlu on cam, karena kita nggak pernah lihat mukanya. Saya sudah bilang berkali-kali, ini diskusi lintas agama, bukan audisi mencari Nabi. Ya, audisi mencari Nabi sudah ditutup semenjak 14-15 abad yang lalu. Kenapa? Karena jebolan audisi mencari Nabi kita kecolongan, ya. Kita meloloskan seorang yang ternyata buta huruf gitu loh, ya. Akhirnya bangkrut, tutup, ya, pilot, ya, nggak buka lagi audisinya. Makanya kalau audisi mencari Nabi nggak pakai buka wajah, nggak kelihatan identitasnya, nggak jadi masalah gitu kan. Tapi kan ini diskusi lintas iman, diskusi gitu antar manusia dengan manusia gitu. Karena kalau tadi saya bilang sudah tutup karena kita kecolongan. Waktu itu panitianya ngomong sama saya, kecolongan kita, ternyata orang itu buta huruf gitu loh, ya. Kita lanjut ya. Kalau ada yang tersinggung ya silakan pikir aja, saya nggak nyebut merek. Berarti kalau kamu merasa tersinggung, oh itu Nabi sayang itu, berarti secara nggak langsung kamu mengakui loh, saya nggak ada nyebut merek. Halo Joseph, lama nggak live, puji Tuhan sekarang live. Amin, thank you Bu Enieta. Katanya mau menghubungi saya, silakan hubungi, saya tunggu-tunggu. Kita lanjut ya. Terima kasih Kak Sakura Dusun, terima kasih teman-teman semuanya. Tuhan Yesus berkati, bantu tap-tap layar ya teman-teman, dikencangkan tap-tap layarnya, dikuatkan ya supaya roomnya nggak gampang kena rongkat ya. Joseph ternak babi, nggak apa-apa saya ternak babi daripada saya ternak perempuan. Perempuannya perempuan janda tapi nggak beneran janda, perempuan yang cukup umur tetapi ternyata umurnya belum cukup gitu kan. Daripada saya ternak kawin gitu kan. Ternak B2 itu masih menghasilkan manfaat ya, bisa dijual, banyak orang yang suka, dagingnya masih cukup lumayan mahal loh, daripada saya harus ternak perempuan, ya kan? Saya nggak sanggup, itu hanya junjungan kamu ya. Kita lanjut ya teman-teman ya. Tuhan Yesus sujud berdoa, berarti Tuhan berdoa buat Tuhan, kamu naik, saya bisa tampilkan data bahwa ternyata ilah yang kamu sembah, yang disuruh oleh junjungan kamu, yang ilah Mekah itu juga berdoa loh. Mau nggak naik Islam? Kita bahas Tuhan berdoa. Semua dihujat berarti Salomo ternak perempuan. Kebenaran itu bukan pada Salomo, bukan pada Raja Daud, bukan pada Obaja, bukan pada Yeskiel. Kebenaran itu hanya pada Yesus. Shalom, Aris Leo, selamat malam. Selamat malam. Dari Islam atau Kristen bang? Islam bang. Islam, silakan dibuka kameranya. Oke bang. Ya. Thank you. Ya, terima kasih. Kak nih, terima kasih, Tuhan berkati. Silakan, Bang. Jangan ada suara anak-anak ya. Di sini udah dibilang ya, ini TikTok kan agak sensitif. Mungkin TikTok trauma. Waktu itu ada tokoh yang katanya berpengaruh gitu, demen sama anak-anak gitu. Takutnya nanti TikTok difitnah, dituduh ngikutin junjungan gitu. Ada suara anak kecil langsung ngotot, mana-mana gitu kan. Punyaku gitu. Jangan ya. Karena kalau misalnya itu nanti saya kena report. Itu ya. Silakan dibuka mic-nya kalau sudah tidak ada suara anak kecil. Silakan dibuka suaranya sama kameranya ya. Oke bang. Itu masih ada suara anak kecil loh. Nanti dibilangin nanti ada yang muncul loh. Dia ketawa. Bisa-bisanya dia ketawa. Memang. Bisa-bisanya ini ya.
Gimana Bang? Udah bisa kah? Ya silakan. Malam bang. Ya. Bagaimana, aman? Aman? Aman. Silakan. Oke. Halo bang, saya ini apa namanya? Saya nggak terlalu banyak tahu tentang ini kan. Cuma mau nanya bang, kalau Yesus ini manusia apa Tuhan bang? Yesus ini adalah firman Allah yang menjadi manusia. Sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia Bang. Gak usah bingung. Gak usah bingung kok bisa. Dia manusia tapi dia Allah, gak usah bingung. Dan teman-teman Kristen, jangan hanya berhenti bilang itu yang dinamakan kuasa Tuhan. Enggak. Mari kita bahas sedikit Islamologi. Secara kaidah akidahnya Islam, teman-teman. Di dalam Islam, mereka juga percaya dengan apa yang kita katakan sebagai konsep duinatur. Dua kodrat daripada Kristus sendiri. Yang mereka percayai itu ada di dalam Al-Quran. Di dalam kitab mereka yang katanya suci itu, Al-Quran itu juga memiliki duinatur yang disebut dengan kalam lafzi dan kalam nafsi. Kalam nafs ini sesuai dengan nafs artinya berada di dalam diri Allah. Artinya ini yang disebut ilahi atau kodrat ilahi. Ya, perhatikan. Nah, sementara kalam lafzi ini diciptakan, artinya bukan ilahi. Nah, sama seperti bagaimana kodrat Kristus memiliki dua kodrat, duinatur bahasa kita, yaitu sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Kita baca itu di dalam Kolose 1, misal ya. Saya kasih ayat ya Bang ya, untuk membuktikan Yesus itu sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Jangan kemudian dipikirkan, oh jangan-jangan setengah Allah, enggak ada setengah-setengah, sepenuhnya Allah, tidak ada kata setengah. Kita baca dalam Kolose 1 ya. Kolose 1 ayat yang ke-19 kita baca. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam dia. Perhatikan loh, kepenuhan Allah. Berarti kalau kita katakan sepenuhnya Allah, itu exactly. Dan itu sangat tepat, karena Yesus adalah sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Kalau kita baca dalam Injil, sementara di dalam Injil Yohanes tertulis bahkan di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya sudah ada firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan kemudian di dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi daging, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi Yesus itu sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia, itu bukanlah sesuatu hal yang aneh. Karena di dalam Islam, sekali lagi, 2 kali saya ulangin, ada konsep yang dimaksud dengan kalam lafzi dan kalam nafsi. Jadi ketika Yesus dikatakan sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia, itu tidaklah salah. Silahkan Islam yang banyak belajar. Silakan Bang Aris, apa lagi pertanyaannya? Ya, kalau ada Islam yang nggak setuju, naiklah. Jangan cuman kayak cengeng kok, cuman berani di bawah. Bantah saya pakai data ya, jangan pakai congor. Ingat, tidak semua tempat itu masjid. Saya tahu di mana tempat kalian beribadah yang disebut dengan masjid. Saya hormati bagaimana di masjid kalian terbiasa berbicara terus-terusan tanpa ada dalil yang jelas, dan kemudian orang mengaminkan sehingga banyak kasus. Salah satu kasusnya yang paling sering teman-teman bicarakan di sini kasusnya Walid, itu kan karena memang tabiat kalian gitu. Orang yang berbicara amin diaminkan oleh kalian. Ya ini nggak bisa di sini kayak gitu ya. Saya bukan Walid, meskipun tampilan saya mirip ya. Saya berbicara pakai dalil. Dalil saya kalau mau teman-teman bantah silakan. Dalil dengan dalil, bukan dalil dengan congor. Oke? Gitu. Dalil saya Alkitab tadi. Silakan Bang. Bang, Kristen ada dua ya, ada Kristen Katolik, ada Kristen Protestan ya. Kok bisa dua begitu Bang? Bisa dua, iya, karena saudara yang terpisah, bukan saudara terpisah, sorry, seorang anak yang terpisah dari ibunya. Kristen Protestan itu berasal dari Kristen Katolik, tetapi kami dalam hal dogma yang paling primer, yaitu Allah Tritunggal Maha Kudus, secara singkat, padat, dan jelas itu kami percaya Allah Tritunggal Maha Kudus. Teman-teman dari Protestan garis utama itu percaya Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Gitu. Tidak menjadi persoalan yang kemudian berat atau bahkan tidak bisa dipersatukan, karena baik gereja Protestan maupun baik dari gereja Katolik maupun komunitas gerejawi Protestan pada akhirnya akan kembali dengan gereja Katolik gitu, karena adanya
kesalahpahaman di masa lalu antara dua belah pihak, dan itu sudah sudah sering kali didiskusikan dan akan menuju persatuan. Berbeda dengan Islam. Kalau kita lihat di dalam Islam ada akidah yang berbeda-beda. Ada 73 golongan dalam Islam. For your information, Islam gak ada yang tahu kan? Ya, saya tahu memang agak aneh ya. Tapi udah ada yang banyak yang tahu, tapi mereka pura-pura nggak tahu. 73 golongan itu salah satunya yang paling utama ada Syiah, ada Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah ini nanti ada Asy'ari, ada Maturidi, kemudian nanti ada Salafi yang juga mengklaim sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, gitu. Kemudian nanti Syiah juga terbagi-bagi lagi, ada Rafidhah, ada Fatimiyah dan seterusnya, ya. Nanti ada Mujassimah, Mu'tazilah. Sejarah Islam banyak sekali. 73 golongan itu yang sesuai dengan sabda Nabi. Umatku terpecah menjadi 73 golongan. Begitu Bang Aris Leo, dan itu terpecah sampai hari kiamat. Kenapa? Karena di dalam Islam tidak ada persatuan. Makanya perlu rukun Islam, ya kan? Kalau di Kristen nggak ada rukun Kristen, nggak ada. Karena kami sudah rukun. Yang perlu rukun itu Islam, makanya perlu rukun Islam. Silakan Bang. Satu lagi Ban. Ini kan kenapa separuh teman-teman Kristen menganggap itu kalau kami itu menuhankan Muhammad. Nah, Ya. Oke. apa mereka itu cuma ngolok-ngolok atau bagaimana, atau ada datanya? Ada. Nah, Ada Bang datanya. Bentar ya, saya turun dulu. Nih HP-nya saya pakai buat data. Nih. Kita baca bahwa ternyata Muhammad itu pemahaman Islam. Saya tampilkan datanya ya. Saya mute dulu supaya nggak ini. Kita baca di sini di data yang saya akan tampilkan. Nah, kita baca. Saya balikan dulu kameranya ya. Nanti teman-teman Islam boleh bantah kok kalau misalnya nggak sepakat dengan saya. Nih ya. Di sini teman-teman sebentar. Oke. Di sini teman-teman baca ini situs Wahdah Islamiyah ya, bukan Wahdah Kristeniyah. Wahdah Islamiyah. Kalau mau nyalahin saya, nyalahin pemerintah duluan. Kenapa nggak blokir situs-situs yang membongkar bagaimana Islam ternyata punya ajaran yang tidak begitu sempurna. Kita baca di sini. Saya tak pakai inilah petunjuk ya. Nah, di sini dikatakan bahwa Muhammad dikatakan Allah adalah zat alam yang ada, zatul maujudat. Maka Allah menjadikan Nur Muhammad sebagai makhluk pertama. Lalu dari Nur Muhammad muncul makhluk semuanya. Dan dialah atau dalam kurung Rasulullah yang mutajalli di atas arash. Dengan kata lain baca, Nabi Muhammad itu adalah apa? Tuhan yang dikecilkan dalam bentuk kecil. Makanya Pak, kalau boleh saya konfirmasi Pak, betul nggak? Di dalam Islam itu pernah saya punya video, nanti saya kalau perlu saya tampilkan ceramah salah satu ustadz kondang terkenal Abdul Somad itu menjelaskan alasan kenapa di masjid-masjid Islam kalau Bapak perhatikan itu ada kaligrafi Allah sama kaligrafi Muhammad, betul? Bersandingan, berdampingan kanan kiri kaligrafi Allah dengan kaligrafi Muhammad. Nah itu Ustadz Abdul Somad menjelaskan bahwa pada saat Nabi Adam yang dikatakan Nabi oleh kalian, itu diusir sesaat sebelum diusir dari sorga karena memakan buah khuldi. Adam itu berdoa memohon ampun sebelumnya kepada ilah kalian. Rabbana zolamna anfusana dan seterusnya. Ternyata doa itu tidak betul-betul diijabah oleh Allah kalian. Ini menurut Ustadz Abdul Somad loh. Maka ketika itu pula Adam berselawat dengan namanya Muhammad. Lalu ketika itu Allah bertanya kepada Adam, dari manakah kamu tahu nama itu? Kemudian Adam berkata, ketika aku diciptakan dan memalingkan mukaku ke belakang, aku melihat salah satu tiang arasmu, di situ terukir nama Muhammad. Jadi valid data saya berkaitan dengan cerita yang diceritakan oleh Ustadz kalian Abdul Somad itu, bahwa Muhammad adalah Tuhan yang dikecilkan. Jadi makanya kalau di masjid-masjid itu ada kaligrafi Allah, kaligrafi Muhammad, itu kata Ustadz Abdul Somad penjelasannya seperti itu. Nah, seperti itu Pak. Jadi kalau misalkan dikatakan Islam menyembah Muhammad, itu bukan olok-olok, itu fakta gitu. Itu fakta, karena kalau saya tanya kebanyakan Islam, mereka juga tidak akan bisa menyembah Allah tanpa adanya Muhammad. Mereka bilang gitu. Lah sama,
Kita tidak akan pernah mengenal Sang Bapa tanpa melalui Sang Firman, yaitu Yesus Kristus. Makanya begini, Islam itu tidak akan pernah menemukan jalan yang lurus. Makanya mereka setiap hari, 5 kali sehari, mereka selalu berdoa dalam setiap rokaat dalam sholat mereka, ihdinas siratal mustaqim. Mereka berdoa, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Dan dilanjutkan dengan ayat yang berikutnya, siratal lazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalan yang kau ridhoi, jalan yang lurus, jalan yang tidak bukanlah jalan yang sesat, dan seterusnya. Mereka tidak menemukan jalan itu, makanya mereka terus berulang berdoa. Padahal kalau Bapak baca Alkitab, 700 tahun sebelum kedatangan Islam, Yesus telah menyatakan dan mendeklarasikan dialah jalan itu. Bukan Muhammad, bukan ilah buatannya Muhammad, hanya Yesus. Jalan kepada Allah Sang Bapa, karena dia adalah firman-Nya. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, Ana huwa tariq al-haq al-haya. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bukan Muhammad. Makanya sampai dengan kematian, Muhammad pun ada dalam suatu hadis yang sahih, dikatakan dia tidak mengetahui nasib umatnya. Bahkan secara fakta, Pak, Muhammad pun tidak dapat memberikan keselamatan kepada orang tuanya. Perhatikan loh, Nabi yang katanya disanjung begitu mulia, dengan adanya maulid simtudror dan seterusnya, ternyata Muhammad secara faktual tidak bisa memberikan keselamatan pada orang tuanya sendiri. Bayangkan. Padahal kalau misalkan kita tanya ustadz-ustadz, Muhammad itu katanya setelah dinubuatkan oleh para nabi. Bagaimana mungkin dinubuatkan para nabi? Salah satu 10 hukum Taurat adalah menghormati ayah dan ibu. Kalau menghormati ayah dan ibu, harusnya posisi orang tua Nabi Muhammad ada di surga, bukan di neraka. Sementara sesuai dengan hadis, Nabi mengatakan, Abi finnar, ayahku berada di neraka. Ayahku dan ayahmu berada di neraka. Perhatikan loh. Jadi kalau berbicara tentang keselamatan, berbicara tentang kenapa kekristenan selalu mengatakan Islam bukanlah ajaran yang benar karena memang sesuai dengan fakta. Seperti itu, Pak. Silakan. Ada lagi? Dibuka dulu mic-nya. Ini loh Bang, Abang kok tahu kalau di masjid kadang ada kaligrafi tulisan Muhammad. Apa Abang sering masuk masjid ya? Saya itu dulunya Islam, Pak. Saya dulunya Islam. Oh, berarti dulunya kita sunat dong. Iya, saya dulunya sunat. Tapi kemudian kalau Berarti misalkan Anda dikatakan mengikuti Yesus karena Anda sudah sunat. ya, saya mengikuti Yesus secara rohani karena di dalam Kristus Yesus jasmani itu tidak terlalu dipentingkan, karena yang kami utamakan itu hukum kasih. Hukum yang paling utama adalah hukum kasih. Jadi kalau misalkan Islam mau ngomong, wah kami itu lebih Kristen daripada Kristen karena kami sunat seperti Yesus, ya udah kamu sekalian aja baptis. Yesus mengajarkan baptis, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa. Jangan cengar-cengir loh. Yesus sudah kalian baptis, kenapa nanggung-nanggung ikut Yesus? Kalian tahu Muhammad bukanlah tujuan, bukanlah junjungan, karena Muhammad tidak sunat, betul nggak? Tidak ada data yang shocking. Silakan iris kuping saya, kamu mau berani nggak Islam? Saya tantang 1.100 orang. Provide saya data yang sahih, yang detail, yang disepakati oleh seluruh ulama. Perhatikan disclaimer saya, disepakati oleh seluruh ulama, data tersebut, bahwa Muhammad pernah sunat. Nggak pernah ada. Hanya Yesus Kristus. Dan ingat, sunat kita itu digenapi oleh Tuhan Yesus sebagai baptisan. Tidak lagi sunat kedagingan. Makanya dalam Galatia 3, kita baca di dalam Galatia 3 ayat yang ke-27 sampai dengan 29. Sebab kamu semua dibaptis di dalam Kristus Yesus, dalam hal ini telah mengenakan Kristus. Tidak ada lagi orang Yunani, tidak ada lagi orang Yahudi, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada lagi laki-laki ataupun perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Lagi pula, jikalau kamu milik Kristus, kamu adalah keturunan Abraham. Perhatikan loh, karena sunat di dalam Kejadian 17 ayat 3, itu untuk menandakan keturunan dari Israel, bangsa Israel. Anak laki-laki berumur 8 tahun. 8 hari. Dan itu yang disebut dengan keturunan Abraham secara rohani. Dan itu adalah baptisan. Maka dikatakan dalam Galatia 3 ayat 29 dikatakan kita adalah keturunan Abraham dan ahli waris menurut janji Allah. Jadi sunat secara jasmani tidak diwajibkan sebagai sarana keselamatan. Makanya orang Kristen tidak diwajibkan. Tetapi bukan berarti dilarang. Silahkan mau sunat mau enggak itu pilihan. Karena yang menyelamatkan adalah baptisan. Karena baptisan telah Tuhan Yesus katakan barang siapa tidak dilahirkan dari air dan roh ia tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah.
bukan sunat ya. Karena sunat bangsa-bangsa berhala bahkan Islam pun mengikuti. Walaupun sekali lagi Muhammad nabi mereka tidak sunat. Seperti itu Pak, silakan. Aja. Oke, terima kasih ya Pak ya. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Semoga dengan firman dan kebenaran dari Kristus Yesus menerangi dan juga menyelamatkan Bapak sesegera mungkin. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Ya. Oke, kita lanjut. Silakan Pak. Izin turun bang. Ya, Izin turun sendiri bang. aja. Turunnya aja bang. Iya. Oke. Oh, turunin aja sebentar. Nah, itu udah turun. Ya sudah, kita lanjut ya. Yesus bukan tujuan tapi hanya jalan. Kamu tidak mengerti apa yang dimaksud dengan jalan. Ini yang dimaksud dengan wahdatul wujud yang dicontek oleh ulama kalian, Ibnul Arabi, ya, dan seterusnya. Yesus itu dikatakan jalan itu untuk persiapan kepada Sang Bapa karena kita tidak akan mampu sampai kepada Allah Sang Bapa. Dalam 1 Timotius 6 ayat 16 dikatakan dialah satu-satunya terang tak terhampiri yang tidak takluk kepada maut. Jadi sama aja podo wae Islam. Kalau Yesus bukan tujuan, Yesus tetaplah jalan. Kamu tidak akan sampai kepada tujuan kalau kamu tidak punya jalan. Paham nggak Islam? Otak kalian pakai. Please use your brain. Kalaupun dia hanya jalan, tujuan itu tidak terpisah dari jalan. Kamu sampai tujuan kalau nggak lewat jalan, lewat mana? Lewat mimpi, naik buruk. Jangan mau ditipu sama mereka. Mereka itu orang-orang yang cuman mengandalkan retorika logika mereka. Mereka anggap mereka pakai logika, tetapi pada faktualnya kamu pikir deh. Narasi mereka itu nggak ada yang berdasarkan logika loh. Bagaimana mungkin jalan terpisah dengan tujuan? Itu sudah satu paket. Makanya Yesus ngomong di dalam Yohanes 5 ayat 23, barang siapa menghormati aku, ia sudah menghormati Bapa. Ya. Ya, 1.200 orang Islam di sini hanya terpaku-paku, hanya ternganga-nganga, dan beberapa dari mereka hanya bisa congor di bawah. Ya, Bani Taiping, gak ada yang berani naik. Hanya ada satu yang request, saya nggak tahu dia Kristen atau Islam ya. Mereka bertekuk lutut sesuai dengan Filipi 2 ayat 11. Supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut apa yang ada di langit, di bumi, dan di bawah kolong bumi. Dan segala lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, lidah memang harus mengaku sebagai Tuhan. Tapi jari mereka tidak akan pernah mengaku Yesus sebagai Tuhan. Makanya mereka cuma jadi Bani Taiping. Ya, betul nggak Islam? Makanya kamu nggak berani naik. Pakai congor kamu, pakai lidah kamu. Oke, kita lanjut ya. Shalom, M. Selamat malam. Magda. Selamat malam Kak Joseph. Selamat malam. Dari Islam atau dari Kamera kok Kristen? nggak bisa ya? Kenapa? Mau hidupin kamera nggak bisa? Bisa. Nih saya bantu buka. Oh udah. Oke, silakan dibuka. Bentar. Udah. Kak Joseph, aku Kristen. Oke. Aku mau nanya. Kalau kata Allah itu harus dihapus atau gimana sih? Terus aku tuh kan sering FYP kan kalau Bang Nathan itu live. Nah terus dia tuh kayak bawa-bawa Katolik, kayak bilang Katolik tuh sama kayak Islam sesembahannya. Emang bener ya? Aku nggak percaya sih. Cuman kayak jahat banget gitu mulutnya gitu. Gimana pendapat Kak Joseph gitu doang? Oke, yang pertama kalau misalkan kita berbicara mengenai pencipta, ada berapa pencipta? Ada satu, Tuhan Yesus. Ada satu, Tuhan Yesus. Selain Tuhan Yesus, ketika berbicara Allah Tritunggal Maha Kudus, dalam pribadi Allah yang Esa itu ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus adalah firman Allah, Sang Putra, Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Ketika berbicara mengenai Allah Sang Pencipta, orang Kristen apakah mau mengakui ilahnya Muhammad itu sebagai pencipta? Tidak. Jadi kalau kita ngomong sama Islam, Allah itu hanya satu sesuai dengan 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Kemudian kita ngomong sama orang Islam. Ketika orang Islam itu ngomong sama kita, misalkan teman kamu ada yang ngomong, Allah kita sama. Ya nggak jadi masalah, Allah kita sama. Mereka mau mengakui Allah yang satu itu yaitu Sang Bapa. Kalau kamu baca dalam Kisah Para Rasul, nanti kamu baca dalam dalam 1 Korintus ketika Rasul Paulus berjalan-jalan ke Athena, Yunani. Paulus di situ akan berbicara, aku melihat mesbah yang kamu tujukan, di situ tertulis kepada Allah yang kami tidak kenal. Paulus membenarkan itu. Perhatikan, artinya apa?
Artinya secara basic ketika berbicara mengenai kekristenan, kita percaya Allah itu hanya satu Allah yang esa, itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tidak jadi persoalan. Ntar saya kembali. Oke. Yang lag apa guys? Yang lag apa guys? Kak Joseph kah? Kak Joseph masih nge-lag kah? Di aku masih nge-lag. Oke, sorry. Saya balik ya, karena tadi device saya drop seperti biasa. Ini sudah normal ya. Udah bisa ya. Oke. Saya lanjut ya. Tadi sampai mana? Oke, 1 Korintus 8 ayat 6, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Jadi kalau misalkan di framing dituduh orang Katolik punya Allah yang sama, sebenarnya kita juga tidak bisa menyangkal Islam mempunyai ilah buatan versi mereka sendiri. Tapi kalau pada saatnya nanti mereka menyamakan Allah mereka, secara nggak langsung mereka murtad. Karena begini teman-teman, konsekuensinya kalau mereka menyamakan, mereka bilang contoh, saya Islam. Saya bilang ke kalian, kita menyembah Allah yang sama. Berarti secara nggak langsung mereka ngikut kita. Kamu nggak usah nolak mereka, kamu aminkan. Karena memang pada dasarnya dalam hukum Islam, justru mereka yang dilarang untuk ngomong itu. Kita nggak usah berkeberatan, itu satu. Ya. Kemudian yang berikutnya, berbicara mengenai kata Allah yang harus dihapuskan. Kata Allah yang harus dihapuskan itu apa? Persoalan yang urgensinya apa? Kata Allah itu tidak perlu diperdebatkan, karena teman-teman yang berbicara teman-teman yang nonton di sini pun ada yang dari Malaysia. Coba tanya, yang mempersoalkan kata Allah itu di persidangan Malaysia itu Allah mau pakai kata God, ya, Tuhan dan seterusnya, debata, mungkin ada yang orang Batak, itu tidak menjadi persoalan karena itu bentuk dari general name, gitu loh. Kita mengenal Allah Sang Bapa, Putra dan Roh Kudus, kita mau pakai Elohim, itu nggak jadi masalah, gitu loh, paham nggak? Mau pakai kata Theos itu nggak jadi masalah, gitu. Jadi nggak usah diperdebatkan. Orang yang memperdebatkan lewat di FYP itu orang yang pansos. Mereka mempermasalahkan sesuatu yang sudah ada jauh sebelum mereka hidup, bahkan jauh sebelum Islam ada, kalau Islam yang mengklaim. Begitu loh. Karena saya pernah waktu itu ya, kalau saya boleh cerita dikit Kak, debat di roomnya Superboy itu masalah kata Allah, walaupun saya sempat terputus karena di sini mati listrik ya. Itu ada jurnalnya. Jurnal dari internasional dan jurnal Indonesia punya. Gitu, dan itu valid membahas tentang penggunaan kata Allah gitu. Silakan, ada lagi pertanyaannya, bentar saya sembari ngasih makan kucing. Udah gitu aja Kak Joseph. Cuman aku tuh kayak akhir-akhir ini tuh kayak lagi sedih aja gitu loh. Kayak aku tuh FYP juga itu yang Nora Aritonang, kenal nggak? Nah, itu kan FYP terus tuh kayak sering kayak ngejelek-jelekin kayak Yesusmu miskin karena bapaknya aja tukang kayu gini-gini. Jadi aku tuh down gitu loh, kayak kenapa sih pada jahat-jahat gitu loh. Menurut Kak Joseph tanggapannya kayak gimana? Tuhan kita Yesus Kristus itu miskin karena dunia itu hanya sementara. Bahkan Islam sendiri sering bilang dunia sementara. Yesus dikatakan anak tukang kayu, ya nggak apa-apa daripada junjungannya tukang kawin. Nggak usah jadi persoalan. Tukang kayu itu profesi yang mulia loh daripada tukang kawin, daripada tukang tipu. Why not? Yesus Kristus itu mengajarkan kesederhanaan. Yesus Kristus bahkan mengajarkan ketika seorang pemuda kaya datang kepadanya, bagaimana cara untuk
untuk dapat bagian dalam kerajaan Allah, Tuhan Yesus bilang jualah harta segala milikmu. Itu suatu tindakan yang mulia. Daripada kemudian kita memperkaya diri kita, apalagi memuaskan hawa nafsu kita selama di dunia untuk mengejar kerajaan surga. Itu bukanlah suatu ajaran yang sejati. Makanya Tuhan Yesus juga mengajarkan doa Bapa kami. Doa Bapa kami itu renungan yang sangat dalam bagi kita untuk orang-orang yang berpikir. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi, seperti di dalam surga. Tuhan Yesus mengajarkan ajaran dari surga, dia bawa ke bumi, ke dunia. Makanya perkataan Tuhan Yesus, kita diminta untuk mengasihi, untuk menjual harta milik, karena kita diajarkan untuk Tuhan Yesus bahwa apa yang di dunia ini bukanlah yang ada di surga. Di surga, kenikmatan apapun itu yang tidak pernah kita lihat, kita rasakan dalam hati atau kita dengar. Artinya melampaui itu semua. Makanya saya selalu bilang, ajaran kita itu kan tadi sesuai dengan doa Bapa kami, ajaran yang dari surga dibawa ke dunia, dibawa ke bumi. Tetapi ajaran sebelah, ajaran dari bumi mereka bawa ke surga. Makanya surga mereka isinya kenikmatan duniawi yang seperti itu, yang kurang pantas kita dengar. Tapi kalau kita lihat ya, misal di dalam Injil Matius, ketika Tuhan Yesus memberikan sabda di bukit, ya 8 khotbah atau 8 sabda bahagia, kita baca 8 sabda bahagia, kita baca dalam Matius 5 ayat 5, kita baca khotbah di bukit, ya sabda bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang berbelas kasihan, karena mereka akan beroleh belas kasihan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Terakhir, berbahagialah kamu jika karena aku orang mencela dan menganiaya kamu, serta menunjukkan segala fitnah kepada kamu. Bersukacitalah karena seperti bagaimana Tuhan Yesus itu, karena Tuhan Yesus bilang di dalam khotbah bahagia ini, kitalah yang punya kerajaan surga. Gitu. Jadi nggak usah sedih. Justru kita berbangga. Gitu loh. KM ya. Kita doakan aja. Ya. Makasih Kak Joseph, gitu aja ya. Ya, terima kasih juga. Tuhan Yesus berkati ya, KM ya. Bye-bye. Iya Kak Joseph. Halo. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah tetap layar ya. Nggak apa-apa, kamu dibilang Yesus tukang kayu, anak tukang kayu. Kamu bilang junjunganmu tukang kawin, kamu bangga gitu. Mikir gitu. Seolah-olah tukang kawin itu sesuatu hal yang istimewa. Nggak istimewa beneran. Udah ada yang nyaingin kan, punya 100 istri itu yang di Afrika. Udah ada yang nyaingin kan, itu junjunganmu kalah ternyata. Ya. Junjunganmu kalah. Ya, jadi jangan bangga punya junjungan tukang kawin. Ada yang lebih gila ya, punya 40 istri, 100 istri, luar biasa. Ya, shalom Bang Joseph, shalom. Yesaya 33 ayat 22, ternyata Tuhan itu sendiri yang turun menyelamatkan kita secara langsung. Yesaya 7 ayat 14 pun dikatakan oleh Nabi Yesaya, sebab Tuhan sendirilah yang akan datang dan memberikan suatu pertanda. Jadi nggak usah bingung kenapa Yesus datang, karena sudah dibuat oleh para nabi. Ya teman-teman. Kalau berbicara kedatangan Yesus, kita berbicara mengenai inkarnasi, nubuatan yang akan digenapi. Jika Yesus itu Tuhan, lantas mengapa dia berdoa dan bersujud? Dalam pribadinya sebagai manusia, Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 11, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengkaruniakannya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus Kristus bertekuk lutut apa yang ada di langit, di kolong bumi, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Itu ayatnya Islam. Jadi kalau kamu nanya,
berkoar-koar kenapa Yesus itu berdoa. Secara nggak langsung kamu mau memaksakan bahwa Yesus itu hanyalah Tuhan, bukan sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Paham Islam. Jadi ini termasuk logika falasinya Islam. Kita selalu bilang Yesus itu sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Dia memiliki kodrat manusia, di mana dia turut merasakan penderitaan kita. Kita tidak menyangkali Yesus merasakan hal yang sama seperti kita. Di dalam Ibrani 4 ayat 15 kan tertulis, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak merasakan pencobaan dan penderitaan kita, melainkan sebaliknya. Ia merasakan penderitaan dan pencobaan kita, hanya saja ia tidak berdosa. Paham Islam? Berdoa kepada diri sendiri, enggak berdoa kepada Allah Sang Bapa. Karena firman Allah yaitu Yesus Kristus, dia sehakikat dengan Sang Bapa. Yesus berdoa, kamu mau bukti Sumantau kamu naik. Saya sudah undang dia berulang-ulang, dia nggak terima. Cuma congor doang di bawah, Bani typing. Kenapa Islam itu suka sekali menggerakkan jarinya? Kamu ada detonator ya? Jangan-jangan. Lanjut ya. Ini 1.100 orang Kristen nggak? Yang request nggak ada sama sekali. Beneran, yang nonton saya semuanya Kristen. Atau Islam yang takut di roomnya Joseph. Karena mereka kalau bertakian di roomnya Joseph nggak bisa, saya cecer. Ya, kamu mau pakai mantra apa, saya sudah hafal mantra-mantra kalian. Ya. Jangan chant spell mantra gitu, jangan. Ini bukan witchcraft ya. Saya sudah tahu mantra-mantranya, sudah mempan ajian-ajian. Katolik kah? Iya, saya Katolik. Doa itu bukan hanya meminta, betul, bentuk komunikasi. Ketika berbicara mengenai Yesus berdoa, Yesus berkomunikasi dengan Sang Bapa. Kamu baca dalam Yohanes 17 ayat 5, Tuhan Yesus yang katanya kamu berdoa, dalam tanda kutip, itu berbicara kepada Sang Bapa dan berdoa. Kalau memang kamu bilang berdoa, Yesus bilang, oleh karena itu ya Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Sekarang saya tantang sama kamu, bahkan junjungan kamu tidak memiliki kemuliaan yang sama seperti Yesus, bukan? Karena nabi kamu itu baru ada. Ini simpang siur masalahnya kalau ngomongin Islam, beda pendapat, beda ulama, beda orang, pusing makanya. Dan Yesus Kristus yang sudah ada sebelum segala sesuatu ada, tidak ada. Apakah Muhammad secara detail mengatakan dia ada sebelum segala sesuatu ada? Enggak. Dalil-dalil yang saya comot tentang Nur Muhammad itu dalil yang tidak disepakati oleh semua Islam, perhatikan. Itu hanya beberapa kalangan. Bahkan Ahlussunnah wal Jamaah nggak semuanya setuju dengan sepakat itu dan sepakat dengan hal itu, dengan konsep itu. Betul nggak Islam? Gas, Wanes, Bro Joseph, udah bosen saya dari zaman kapan mereka tidak mau bertobat. Mereka sama seperti Islam. Sekali dua kali bidat di dalam Titus 3 ayat 10 sampai dengan 11. Kamu nasihati, ya sudah, kamu tinggalkan. Shalom Raharjo 88. Halo. Islam kah Kristen? Shalom. Saya turunin ya, kalau nggak bersuara. Kita lanjut ya. Bahkan Allah kalian itu berdoa loh. Mau nggak saya tunjukkan buktinya? Halo, Aditya. Apa lo tega? Apa lo tega langsung turun. Saya mau lanjutin, apa lo tega ngebiarin nabi lo keracunan makanan gitu. Kasihan nabi lo. Lebih kasihan nabi kamu. Gak perlu kasihan sama Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga, kemudian naik ke surga dengan mulia. Nabimu tetap di tanah, nggak tahu rotten atau enggak. Sebelum saya murtad ya, pergi umroh waktu itu sempat agak melenceng dari itinerary. Itu sempat diperbolehkan untuk mengunjungi makam junjungan kamu, junjungan saya dulu ya. Itu ditutup pakai kain dan seterusnya itu. Kenapa ya? Alasannya apa kalau boleh tahu? Kan ngomong tuh, Mustafa Kemal Atatürk di Turki kan ditutup ini batu karena baunya membusuk. Kamu nggak ngaca, junjungan kamu makamnya itu dijaga ketat ya, ditutupin kain ini ono. Kenapa coba alasannya? Sama. Jangan apa lu tega. Yesus kuburnya kosong menandakan dia bangkit. Fakta sejarah membuktikan Yesus betul-betul ada. Junjungan kamu
Di luar daripada dalil-dalil agama kalian, kamu tidak akan menemukan secara saksi sejarah. Bahkan kalau kamu ngotot dengan sirah-sirah nabawiyah atau apapun, bahwa sirah nabawiyah atau semacamnya itu ditulis ratusan tahun setelah Nabi kamu ada. Dan itu ditulis oleh orang yang bahkan tidak pernah bertemu secara langsung. So who knows Nabi kamu beneran eksis atau enggak, ya? Besok coba ngaji, baca tajwidnya pasti ancur. Kamu naik diskusi sama saya, kamu buktikan tajwid kamu lebih bagus daripada saya. Kita baca, kita adu bacaan. Agung 28. Kamu nggak bisa di-invite, kamu harus naik sendiri. Kalau kamu berani nantangin saya. Kenapa harus menghina agama orang lain? Prinsip saya, prinsip Joseph, saya tidak akan menghina yang sudah hina. Jadi kalau kamu merasa saya menghina, kamu 2 poin. Kamu menganggap memang sudah sepantasnya saya hina, karena memang berarti tadinya nggak hina terus saya hina. Karena lagi prinsip saya tidak akan hina yang sudah hina, gitu loh, ya. Jadi jangan merasa terhina, itulah ya. Makanya saya nggak pernah nyebut merek. Coba kamu perhatikan, apa saya pernah nyebut merek? Saya cuma nyebut junjungan, nabi, dan seterusnya. Nabi itu di dalam ajaran kalian, ya, Nabi itu di dalam ajaran kalian setahu saya itu ada 124.000 lebih bahkan. Memang yang wajib diimani itu 25. Tapi kan kalaupun hanya 25, kalian harus nebak-nebak dari Adam yang katanya Nabi di ajaran kalian sampai dengan junjungan kalian paling terakhir yaitu Baginda Muhammad. Mana yang saya maksud Nabi itu? Ya kan? Karena 25-25-nya Nabi. Ya mau tebak-tebak aja. Ya. Begitu. Oke. Jadi kalau mau bahas Yesus berdoa nggak apa-apa, silakan ya. Kita bahas. Udah makan belum? Saya sudah makan, puji Tuhan. Saya coba jingkrat-jingkrat, nggak perlu. Ini bukan lagi di masjid, ini lagi di rumah. Saya nggak perlu jingkrat-jingkrat. Kamu mau jingkrak-jingkrak, nanti saya dibilang penista. Padahal ini ada videonya loh. Saya suka sekali. Nih, kamu mau berjingkrak-jingkrak ini? Ini ciri khas ajaran Balawi. Agama Balawi itu beginilah. Nah, tuh. Atau mau yang lain ada. Saya punya. Nih. Perlu nggak? Nih. Ada lagi, ada nih. Lagi, mau lagi nggak? Nih. Aduh, yang ini erotis banget nih, baca tuh, itu. Lagi. Mau lagi nggak? Banyak sih sebenarnya. Tapi saya males nunjukinnya, nanti saya kena report ya. Nanti saya kena report, malas saya. Cengeng mereka soalnya. Oke. Kita lanjut ya. Ini mas-mas Jawa ini bikin saya... Ini teman-teman ada nggak dia di atas tuh? Ada tamu nggak di atas? Halo. Malam. Shalom, Salve. Saya gimana ya ngomongnya ya? Sorry kalau agak menggema, soalnya baru di toilet. Saya ini kan gimana jelasinnya? Saya dari Katolik ya kan. Saya punya. Bentar deh, bentar. Bentar ya. Gimana? Ya. Oke, saya kembali. Oke, udah. Ya, sudah. Saya dari Katolik Roma nih. Bukan mau tanya sih, cuma mau ngajak soalnya kalau DM kan agak susah nih, karena akun saya juga masih akun kecil dan gimana ya ngomongnya ya. Saya mau ngajakin Mas Joseph nih buat join ke grup kita. Kita banyak apologet, Iya. kan membantu sih. DM aja ya. Apa sih? DM Iya, aja. nanti saya DM. Soalnya kalau DM agak susah sih sebenarnya, cuma nanti saya DM.
Baik, terima kasih. Sorry ya Kak. Makasih bro. Oke. Makasih, Tuhan berkati ya. Oke, Nggak apa-apa deh, Mas. Tuhan Nanti berkati. God bless you. God bless you. Terima kasih Bang Joseph. Makasih. Shalom. Shalom. Sorry, gue langsung turunin. Belum turun ya? Oh, udah turun. Nggak apa-apa, aman. Teman-teman jangan menjustifikasi. Nggak apa-apa teman-teman ya, nggak apa-apa. Jangan justifikasi, jangan menjudge ya. Tujuan bagian kita adalah mendoakan, bukan menghakimi. Menghakimi adalah urusan Tuhan. Kita mendoakan aja. Kita lanjut ya. Ya sempat ini, makanya teman-teman mohon bantu tap layar dikencangkan ya. Ini saya nggak tahu ya. Sinyal saya cukup baik, device saya tidak menjadi masalah ya. Tapi ini kadang tuh suka tamunya nyangkut atau gimana gitu ya. Teman-teman bantu tap layar ya. Saya juga nggak tahu ya. Kita lanjut ya teman-teman ya. Tuhan Yesus berkati selalu teman-teman yang sudah tap layar ya. Ini sudah tidak ada Islam ya. 1.100 orang beneran Kristen. Ini kalau di live-nya Bang RK segini Islam udah berbondong-bondong mau naik. Di live-nya yang lain juga berbondong-bondong mau naik. Di live saya tuh Islam pada nggak ada. Kenapa ya? Kayak barang langka gitu. Kenapa ya? Itu beneran gak ada yang request mereka. Mereka kalau di room Bang RK, di room lain mereka baru 400-300an nonton, itu pasti Islam pada naik. Ini nggak ada loh. Kenapa mereka? Come on lah, saya juga kan nggak terlalu keras kalau misalkan kamu tertib kayak tadi tuh Pak Adi gitu kan. Saya nggak keras itu karena dia juga tertib gitu loh. Kenapa? Kalian kalau sama saya tuh kayaknya Oke lah, kita lanjut ya. Karena judes, saya kan bisa cair juga. Halo. Halo, Putih. Kristen atau Halo. Islam. Gimana? Ya, semoga cepat sadar. Silakan open kameranya. Waduh, siapa yang mau sadar, Bang? Nggak tahu. Kalau kamu belum sadar ya wajar. Islam. Silakan dibuka kameranya. Kok malah ketawa bukannya berpikir. Silakan dibuka kameranya. Kamu dibilang sesat oleh komalnya Kristen nggak jadi masalah. Yang menjustifikasi sesat atau tidak adalah gereja, otoritas, bukan pribadi per pribadi, apalagi orang yang di luar gereja. Siapa mereka? Yang mengatakan anatema, teman-teman, itu konsili, bukan pribadi per pribadi, ngawur. Saya bilang saya sesat. Ya silakan Macam Putih, dibuka kameranya, dibuka mic-nya. Ayo, come on. Ini bukan audisi mencari nabi. Audisi mencari nabi udah bangkrut 14-15 abad yang lalu karena kecolongan katanya panitianya. Ya, astagfirullahaladzim. Kenapa pakai filter? Jangan ngerokok, silakan. Dimatikan dulu rokoknya. Jangan menganggap semua tempat itu masjid. Silakan. Dimatikan dulu rokoknya atau kamu nggak berdiskusi dengan saya karena kamu sengaja. Kan tahu sendiri, TikTok itu punya aturan yang ketat. Betul nggak teman-teman? TikTok mempunyai aturan yang ketat. Jangan ini. Silakan. Host yang sadar. Saya sudah sadar Gibran. Kamu mau menyadarkan saya, kamu naik coba. Ya, silakan dibuka mic-nya. Silakan. Kamu sadar apa? Kamu bilang aku sadar. Sadar. Karena di dalam kekristenan berbicara mengenai kesadaran, kita baca dalam Yohanes 8, Yesus bilang, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Veritas liberabis vot, kebenaran itu akan membebaskan kamu. Kebenaran apa? Yesus bilang dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran. Maka kalau saya yang percaya Yesus, saya bilang saya sudah sadar karena kebenaran yang saya ikuti itulah yang menyadarkan saya. Bukan. Makanya Islam sampai ya, saya nggak dengar muka. Saya hanya lihat kamu pakai kacamata filter itu. Itu kan filter perempuan. Nabi kamu pernah bersabda, barang siapa menyerupai suatu kaum, maka kamu termasuk bagian dari kaum tersebut. Filter itu untuk perempuan setahu saya. Untuk cantik, untuk mempercantik. Kamu kan laki-laki, nggak pede dengan muka kamu ya. Saya nggak dengar, yang dengar hanya Jibril. Saya sudah bilang nggak dengar, masih aja ngoceh. Tadi aja perempuan naik sama saya,
Dia nggak pakai filter loh, polosan KM itu. Nggak pakai filter, polos aja. Kamu aja ini pakainya apa ini nih? Ini jenggot, ini sunnah Nabi. Emang kacamata pakai lipstick sunnah Nabi? Gue bilangin Muhammad loh. Ini sunnah Nabi. Kamu tahu nggak ini sunnah Nabi? Tempat bergelantungan malaikat dan bidadari. Kamu menyalahi saya, kamu aneh. Loh, saya sedang menerapkan sunnah Nabi kok diomelin. Maksa-maksa orang untuk menerapkan hukum syariah. Orang pakai jenggot nggak suka. Islam, please use your brain. Jangan di-mute. Ya saya mute kalau misalnya kamu nggak jelas. Ini kan bukan masjid. Saya sudah bilang, ini bukan masjid. Silakan berbicara pakai data. Kalau mau ngomentari penampilan, kamu daftar lagi. Ikutan fashion show sana. Ya. Kok malah komentarin penampilan? Saya komentarin penampilan kamu pantas. Karena setahu saya di dalam Islam nggak boleh. Saya hanya mengingatkan kok. Terserah kalau mau pakai juga. Kamu ngerti nggak? Apa ini nih? Sunnah Nabi. Udah dibilang sunnah Nabi. Kok kamu malah ngomongin saya? Kamu pakai kacamata, pakai lipstick, sunnah Nabi mana? Islam bukan? Kesel ya? Kesel ya? Udah, saya kasih kesempatan untuk bertanya. Orang-orang pada ngetawain kamu, nggak tahu malu. Sunnah Nabi modelnya kayak gini. Ya, sunnah Nabi modelnya kayak gini, kamu merasa iri. Kamu lihat muka kamu. Silakan mau bertanya atau hanya Kau komentar. jawab dulu. Jalan. Kau jawab dulu tadi jalan. Iya, jalan. Jalan apa? Moderator jangan dibuka itu. Jangan di-mute moderator, dibuka mic-nya. Menuju ke mana jalan itu? Menuju ke mana? 1 Timotius 2 ayat 5, sebab Allah itu Esa dan Esa pula perantara antara Allah dengan Bapa, yaitu Allah dengan manusia itu Kristus Yesus. Jadi jalan kepada Bapa Yesus adalah Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapa dalam menyatakannya. Itulah yang dimaksud dalam konsep Islam wahdatul wujud. Yesus adalah satu-satunya wahdatul wujud Allah. Dalam Ibrani 1 ayat 3, dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar keberadaan Allah yang menopang segala sesuatu dengan firman-Nya. Ya. Jalan menuju Bapak, betul kan? Betul. Sepaket dengan tujuan. Gimana mau nyampe kepada Bapak? Soalnya kamu nyampe jalan. Yo, sekarang saya tanya, kamu sampai ke tujuan harus lewat jalan atau lewat mana? Islam pakai otak, logika. Iya, pakai melalui. Melalui kan? Terus apa? Terus apa poin jalan. kamu? Udah, nggak usah muter-muter. Ini bukan Ka'bah. Saya sudah bilang, tujuan dengan jalan itu satu Jangan paket. di-mute kamu. Oh, pakai dalil. Pakai dalil. Bantah saya pakai dalil. Berani? Jangan di-mute kamu. Berani. Saya tantang kamu. Jawab, Bantah kamu. saya pakai dalil. Modelnya kayak gini. Pakai dalil. Berani? Saya tantang kamu. Saya kasih 10 jam kalau kamu siap. Pakai dalil. Enggak, kau jawab dulu. Oh, nggak berani, turun. Apa yang kamu bicarakan? Turun. Jalan. Kalau nggak berani turun daripada malu-malu. Aku nih, kau dengar nih. Salah satu itu ayat yang paling aku suka loh. Apa? Ayat akulah jalan. Apaan sih? Apaan sih? Apaan sih? Apaan? Apaan? Dih. Nih, makanya gue kasih tahu ya. Jangan kelamaan bentur-bunturin pala ke tanah. Tuh efeknya. Apa? Apa poinnya? Apa poinnya? Itu ayat kesukaan saya tuh. Akulah jalan. Apa? Ampun Islam. Ayolah berbicara pakai data, pakai dalil. Saya sudah tantang ya tadi ya. Ada yang berani nggak sanggupin permintaan saya Islam? 10 jam saya kasih kalau kamu berani bantah saya pakai dalil. Bukan hanya congor. Berani? Kok kalian takut pakai dalil aja? Pakai dalil ya. Nggak ada yang berani. Ya, kenapa takut mu'alaf? Saya justru murtad. Ngapain saya mu'alaf? Ngapain saya ngikutin ajaran kamu yang nggak jelas itu? Pakai dalil ya. Pakai dalil ya teman-teman ya, Islam ya. Iya, jadi gini. Yesus ketika bilang dirinya adalah jalan, tujuan kepada Bapa, jalan dan tujuan itu sepaket. Kalian mau pakai analogi apa? Kalian mau ke Jakarta harus lewat jalan. Tujuan kalian itu Monas. Kalian lewat jalan mana? Harmoni kah? Atau mau muter kah? Atau bagaimana kah? Lewat Kebon Sirih kah? Itu jalan kan? Kamu nggak sampai ke Monas kalau kamu nggak lewat jalan. Itu satu paket Islam, paham? Jadi jangan menyepelekan, hanya jalan, Kamu tuh jangan menyamakan junjungan kamu. Junjungan kamu aja ketemu sama ilah kamu itu harus naik buruk. Lewat jalan kok. Al-Isra itu ayat pertama kamu baca itu.
Ya, Isra Mi'raj. Pakai jalan kok. Kamu memisah-misahkan jalan dengan tujuan. Ngerti nggak? Cie takut diturunin ya. Iya takut gak waras. Saya sudah bilang kok takut gak waras. Betul. Betul. Arya Kamandano. Jadi gini teman-teman Islam yang bilang saya takut betul. Joseph hanya takut dengan 3 hal. 1 Tuhan, 2 orang tua, 3 kebodohan atau ketidakwarasan. Jadi kalau teman-teman Islam terus menyuarakan saya takut dengan saudara seiman kalian. Berarti kalian mengakui saudara kalian itu kriteria yang ketiga. Kebodohan atau ketidakwarasan. Berarti kamu tega ya ngomong saudara kamu tuh bodoh atau tidak waras. Kan nggak mungkin teman kamu saudara kamu se-Islam itu dibilang Tuhan, kan nggak mungkin. Syirik, kamu murtad, katanya kamu nggak nyembah manusia, masa saudara kamu dibilang Tuhan, kan nggak mungkin. Saudara kamu orang tua saya, nggak mungkin ya, apalagi itu kebodohan, ketidakwarasan. Kamu bilang saya takut ya, semakin kamu bilang seperti itu berarti semakin kamu setuju saudara seiman kamu itu bodoh atau tidak waras. Congratulations Islam. Debat yang arogansi ya ini enggak, ini bukan lagi di masjid. Dan saya bilang saya lagi di rumah. Kamu bilang saya arogan, saya kan bukan lagi di masjid. Arogan apa? Saya tidak mencela, saya tidak menghina, saya full data, full dalil. Saya bahkan nantangin orang-orang. Kalau mau bantah saya boleh 10 jam saya kasih waktu untuk bantah. Pakai dalil tapi jangan congor, ya. Begitu. Kenapa Tuhanmu laki-laki? Siapa? Tuhanmu sendiri, Fufafa. Coba naik. Saya sudah undang dia untuk naik ya, saya buktikan. Tuhan kita laki-laki karena Yesaya 7 ayat 14. Sebab Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki dan akan menamainya Immanuel. Yang Kristen gak usah bingung, karena Yesus menggenapi nubuatan para nabi. Mesias itu jabatan yang ada di dalam diri Yesus, termasuk nabi, imam, dan raja. Nabi udah jelas laki-laki. Nabi itu laki-laki. Ya. Imam sudah jelas laki-laki, betul nggak Islam? Kecuali kalau kamu mau setuju tuh ada di Australia yang beberapa waktu lalu kena ceder karena mengaku sebagai imam queer Islam pertama. Imam itu laki-laki, maka ketika Yesus dikatakan sebagai nabi, imam apalagi raja laki-laki, maka dia laki-laki. Kenapa? Karena dia menjadi sama dalam keadaannya sebagai manusia. Ya, nggak usah mentingin jenis kelamin kamu tuh nggak jauh-jauh dari selangkangan. Oh kalau kamu bahas ilah kamu tuh juga laki-laki. Coba kamu kan suka bawa-bawa Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Kalimat pertama aja dalam ayat yang pertama itu Qul huwa Allah ahad. Kenapa Allah kamu pakai kata ganti huwa yang artinya dia laki-laki? Coba jawab. Yang jago bahasa Arab silahkan menjelaskan kepada kami kenapa Allah kata gantinya itu huwa, dia laki-laki. Kalau dalam bahasa Inggris sama dengan he atau him, itu pronouns. Dalam bahasa Arab itu nahnu. Kok nahnu? Domir. Kok nahnu? Domir. Ya. Ana, antuma, huma, ya. Huwa, hiya. Kenapa Allah kamu memilih kata gantinya huwa? Kata ganti dia laki-laki. Kul huwa Allah ahad. Katakanlah dia laki-laki loh. Itu huwa, itu seperti bahasa Inggris he. Dia laki-laki. Ya, jelasin. Coba jelasin kenapa Tuhan menjadi nggak boleh begitu. Weh, junjungan kamu itu yang ibu kandungnya. Masa Nabi pembawa rahmat, ayahnya mati sebelum dia lahir. Ibunya nggak lama juga, gitu. Kamu semakin yang sudah hina jadi terhina. Yesus itu ibunya terangkat jiwa dan raga ke sorga. Bunda Maria itu tetap setia dengan Tuhan Yesus. Bahkan di dalam kisah Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, Bunda Maria masih ada dan dirawat. Pada saat kayu salib, Yohanes 25 ketika Tuhan Yesus, kebanyakan Yohanes 25. Di dalam Injil Yohanes ketika Tuhan Yesus melihat ibunya pada saat penyaliban, Yesus mengakui ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Ketika dia melihat Yohanes muridnya, "Inilah ibumu." Yesus nggak lupa dengan Maria. Lah coba, junjungan kamu. Saya tanya sekarang sama Islam, di mana posisi orang tua Nabi? Di surga atau neraka? Ayo. Kami bilang di dalam kitab Wahyu, penglihatan Rasul Yohanes, Bunda Maria itu di surga, berselubungkan matahari. Ya, Bunda Maria itu mulia, teristimewa. Lah kamu, orang tua Nabi kamu, junjungan kamu di mana sekarang? Kalau bukan di neraka. Ayo dong, pakai data dong. Nih Joseph udah nantangin nih. Ini udah garis apa?
garis tetot. Kalau orang yang hatinya halus, lemah lembut, oma-opa, opa-oma, tante-tante, ibu-ibu yang lagi nonton saya pasti lagi was-was deg-degan sama saya. Karena tahu ini pembahasan yang benar-benar mancing, ya kan? Betul kan? Nah, sekarang saya udah nantangin mereka, nggak ada yang mau naik, berarti emang fakta. Makanya jangan gini ya, saya itu memberikan respon atas komentar. Jadi kalau kamu nggak mau dibahas, jangan kemudian menyerang, offense ya terhadap saya, oke? Tuhan kok cabut nyawa Maria, nggak ada konsep cabut-cabut nyawa. Yesus Kristus sendiri jelas mengatakan dia yang menyerahkan nyawanya. Manusia yang lain itu mati karena naturnya, ya. Dengerin, Islam, jadi jangan disamakan. Jawabanmu beda sama Edis, ya jangan samakan saya, kan saya beda pribadinya sama Edis. Saya Joseph, Edis ya Edis. Gibran, kamu nggak berani naik dari tadi, jangan-jangan kamu sama seperti junjungan kamu, pribadinya sama-sama di bawah. Di bawah tanah, nggak berani naik, nggak bisa naik maksudnya. Doang, gimana kan? Junjungannya juga sama di bawah tanah. Naik kagak, betul nggak? Kamu nggak mau? Nggak naik-naik kan junjungan kamu, betul nggak? Saya ngomong kan betul. Masih ada kan di bawah tanah. Ayo dong, naik. Kita undang dia naik, berkali-kali dia tolak. Buktikan fitnah saya, silakan. Silakan Haris. Silakan Haris, dibuktikan. Ya nggak apa-apa, saya dibilang pembohong, penipu, penyesat, apalagi fitnah nggak apa-apa. Maksud saya kasih kesempatan untuk teman-teman buktikan di mana, di poin apa saya salah, gitu kan? Itu kan sportif, bukan begitu? Bukan seperti kalian yang nggak mau sportif. Udah ada yang naik. Terima kasih teman-teman, berkat teknologi, terima kasih. Salam Haris, selamat malam. Halo Haris, selamat malam. Pak Haris, selamat malam. Halo. Saya hanya mendengarkan kesibukan laki-laki di sorga, Pak. Kresek-kresek. Ngapain ya, Pak? Nggak ada suaranya. Bisa kedengaran suaranya nggak? Halo. Halo, Pak, dibuka, Pak. Halo, saya sudah undang untuk buka mic-nya. Oh, Bapak nggak berani naik kok. Terima undangan saya. Ini saya live itu, teman-teman yang baru follow saya, salam kenal ya. Untuk sekedar pemberitahuan ya, for your information, saya itu live setelah seminggu lebih saya nggak live. Coba tanya sama teman-teman yang follower saya. Tapi sekalinya saya live, itu nggak ada yang benar, nggak ada yang diskusinya benar, nggak ada yang Islam yang benar-benar gitu kan, cuman kayak gitulah. Kenapa ya? Saya sudah buka, kalau dia nggak ngerti, dia sempat buka itu mic-nya. Saya mau bukain datanya, jadi gini, saya akan buka data-datanya selagi mereka ada. Karena percuma saya buka data kalau mereka tidak memberikan penjelasan. Nanti saya dibilang katanya, membahas agama lain. Ya mereka membahas agama lain boleh. Kalau kita membahas, nggak apa-apa. Kita ngalah aja. Yang waras ngalah, memang betul ya. Jadi kan nggak usah heran kenapa sih kalau mereka membahas agama kita, mereka nggak kena ini, mereka tenang, mereka damai. Kenapa kalau giliran kita digeruduk? Nggak apa-apa, memang kan sesuai dengan prinsipnya, yang waras ngalah gitu loh. Kamu yang ngalah aja karena kamu waras. Ya kita ngalah saja gitu loh. Ya belajar ngalah, belajar untuk membuktikan. Ya kewarasan itu akan membentuk sikap yang lebih legowo gitu, nggak kayak mereka gitu kan. Waras ngalah aja gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Bukannya sana Kristen ya Bang Nathan sama Bang Yosep. Ya, tapi kan kekristenan itu berbicara mengenai ajaran, nggak cuma sekedar klaim pribadi. Ana ngalah Joseph. Enggak kamu bukan ngalah, kamu memang kalah karena kamu sendiri yang tidak mau buka mic, nggak usah soal ngalah. Ya, kita lanjut.
Shalom, Dajjal. Selamat malam. Shalom. Selamat malam. Shalom bang. Shalom, dari Kristen atau dari Halo, selamat malam. Ya, dari Islam atau dari Kristen? Dari Katolik bang. Dari Kristen Mau Katolik. tanya. Oh ya, silakan. Halo. Iya, silakan, Pak Mas. Halo. Iya, silakan. Suara saya kedengeran nggak, teman-teman? Halo? Katolik bang. Iya, silakan bertanya. Halo? Ngelek mungkin bang jaringnya. Enggak nge-lag. Halo dengar. Iya, silakan. Oh, malah turun. Kita lanjut ya. Apa tadi? Ada yang bilang apa tadi? Islam itu ada yang bilang, apakah ada manusia yang turun dari langit? Yesus bilang, tidak ada yang datang dari langit selain dia. Tidak ada yang pergi dari langit selain dari dia ada yang datang dari langit. Dia yang datang dari surga. Tuhan Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Kedagingannya itu berasal dari perawan Maria. Dia adalah hakikatnya firman Allah. Ketika berbicara mengenai ajaran tadi kan sempat dia katakan bahwa ajaran Tuhan Yesus adalah ajaran yang membawa surgawi ke dunia, bukan sebaliknya. Itu sebabnya Tuhan Yesus juga pernah berkata, sebentar saya buka Alkitab ya. Kita buka di dalam Injil Yohanes bacaan 2 minggu lalu ya. Ketika kenaikan Tuhan Yesus. Bentar. Nah, di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3. Perhatikan ya, Islam ini bukti Yesus adalah Allah. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepada aku. Perhatikan, kalau Yesus bukan Tuhan dan tidak sehakikat dengan Sang Bapa, kenapa Yesus begitu berani mengatakan percayalah kepada Allah dan percaya juga kepada aku? Perhatikan loh, ya. Jadi iman kepercayaan kita, makanya dalam doa aku percaya syahadat rasuli, syahadat iman rasuli, kita percaya kepada Allah Sang Bapa, pencipta langit dan bumi, dan juga Yesus Kristus putranya. Kenapa? Karena Yesus sendiri yang minta supaya kita percaya kepadanya. Sama seperti kita percaya kepada Bapa di dalam Yohanes 14 ayat 1. Ayat selanjutnya, ayat kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku